Ricoh GR4, kamera yang sebenarnya ini asik banget dipakai untuk street fotografi. Cuma di video Bang Erwin kemarin ini banyak banget pro kontra perihal kamera Ricoh ini. Dan di sini gue pengen taruh pendapat gue soal kameranya ketika dipakai untuk street fotografi. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan di sini kayak tadi gue bilang di awal, gua pengen sharing pengalaman gua ketika nyetrit pakai Ricoh GR4 di waktu yang cukup singkat. Kameranya aja udah nggak ada di sini. Ya di video Bang Erwin kemarin emang ada yang komen soal harganya mahal banget, terus fiturnya juga tidak seberapa gitu ya. Mendingan buat beli kamera ini itu, iya gua paham banget karena di harganya yang di 20 juta sekian. Di harga tersebut banyak kamera yang bisa lebih multi purpose gitu ya. Contohnya kayak di Sony ada A6700, di Fuji ada XS20, di Nikon mungkin ada Z5 Mark II, di Canon itu ada R8 gitu ya, itu bisa jadi opsi buat kalian dibandingin si Ricoh GR4 ini. Akan tetapi di satu sisi yang gua rasa berarti kamera ini marketnya itu bukan untuk kalian. Apalagi kalau kalian nyari kamera, beli sebuah kamera itu untuk multipurpose yang hybrid, yang penggunaan berat, long use, ya udah jelas banget si Ricoh GR4 ini bukan buat kalian. Kemudian ada juga yang komen hasilnya kayak asal jepret aja. Ya pertama-tama gue minta maaf dulu kalau misalkan kalian semua merasanya seperti itu, dan kita bakal coba untuk perbaikin. Mungkin di sini Bang Erwin tidak biasa untuk nyetrit, tidak terbiasa untuk interaksi, ditegur sama orang sekitarnya. Jadi ya fotonya nyari momentum aja, asal dia nemu, oh bisa bagus nih, jepret gitu ya. Komposisinya mungkin tidak diperhatiin sama dia, mungkin seperti itu. Kalau buat gua hasil yang gua ambil ini bagus apa nggak buat kalian, ya silakan kalian aja yang nilai. Dan baik lagi di sini gua pengen sharing aja pengalaman gua ketika pakai Ricoh GR4 ini untuk nyetrit, dan ya ikuzo kita bahas. Dan dari pengalaman gua setelah gua udah cobain, gua bisa bilang kamera ini kayaknya nih masuknya untuk hobis. Dimana kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian cuma suka foto-foto tapi nggak mau bawaan yang banyak, pakai kamera gitu ya, pengoperasiannya simple, dan ketika ada momen gue bisa langsung jepret, gue bisa bilang Ricoh GR4 ini bisa kalian konsiderasi. Setelah gue bawa-bawa kemarin dari pengalaman gue yang gue rasain, ini kayak bawa sebuah HP doang. Kameranya itu bener-bener enteng, compact banget. Sama iPhone gue juga itu lebih gede iPhone gue, jadi bisa gue kantongin di celana atau dikantongin di hoodie gue doang. Dan di sini gue tidak butuh sebuah lanyard buat gue kalungin gitu ya kayak Bang Erwin, enggak. Di sini gue tidak pakai sama sekali, gue pegang aja, itu udah enak banget. Karena ukurannya kecil, gripnya juga masih ada, itu ngepas banget di tangan, dia punya tekstur jeruk, jadinya itu tidak mulus ketika gua pakai di penggunaan yang cukup lama. Dan kalau misalnya lagi nggak gua pakai dan tiba-tiba ada momen, ya udah tinggal gua keluarin aja dari kantong hoodie gua, booting nyalanya juga cepet banget, jadinya buat point and shoot kamera ini udah the best banget dari pengalaman gua. Dan di sini tidak perlu bawa memori juga, kalau hanya untuk kebutuhan street photo di waktu yang gua udah cobain itu gua nggak perlu. Karena apa? Di Ricoh GR4 ini bawa memori internal sebesar 53 GB. Total foto hasil gambar Erwin kemarin hunting di Bandung sama gua kemarin di Sudirman itu aja totalnya cuma 23 GB. Jadi gue bisa bilang dengan memori internal yang dibawa sama Ricoh GR4 ini udah cukup banget dipakai hunting untuk seharian. Tapi kalau balik langsung lu backup aja. Itu 22 GB total dari hasil file JPEG plus RAW-nya. Jadi gue bisa bilang at least di penggunaan gua sama Erwin dipakai total 2 hari hunting, itu udah sangat cukup memori internal dari Ricoh GR4 ini. Dan gua ada setujunya sama kalian perihal penggunaan si Ricoh GR4 ini, dia pakainya micro SD bukan SD card pada umumnya. Karena apa? SD card pada umumnya itu udah konvensional banget di sebuah kamera. Tapi baik lagi, kalau misalnya dia pakai SD card yang konvensional gitu ya, ukurannya ini nggak bakal sekecil ini, nggak bakal seenak ini buat dipakai nyetrit. Terus lanjut ke button dan dialnya. Button dan dial yang esensial untuk sebuah kamera juga aman. Ketika gua pakai untuk ngoperasin settingan itu tidak ada isu, tidak ada kekurangan tombol kalau keperluannya hanya untuk street photo atau yang travel atau yang casual aja. Touchscreen-nya di sini juga sangat intuitif buat atur fokus point sampai ke menu-menunya juga itu enak banget. Dan masih berkaitan soal touchscreen-nya, waktu gua hunting itu hujan di Sudirman. By the way, kamera ini tidak weather sealed. Jadinya di sini gua bungkus pakai plastik, udah kayak gorengan gitu ya. Nah, ketika gua coba operasiin, touchscreen layarnya itu masih bisa aktif, masih intuitif juga. Jadi di sini gua bisa kasih gambaran ke kalian, layar dari Ricoh GR4 ini touchscreen-nya itu sangat-sangat bagus. Nah, sekarang perihal baterainya, ini juga udah dibahas di videonya Bang Erwin. Memang baterainya sangat boros, yang padahal di sini gua pakai untuk keperluan foto aja. Itu aja gua bolak-balik nyala-matiin. Kalau nggak gua pakai ya gua matiin kameranya. Dan gua harus standby untuk ngecas ke power bank gitu ya, nggak sekali 2 kali. Kalau kalian nanya pengisian dayanya lama atau enggak, gua bisa bilang cukup lama untuk ke fullnya, mengingat kapasitas baterainya ini kecil. Gua sempet diemin dulu, makan dulu sama berdua gitu ya.
dan itu cukup lama untuk ngecasnya dan belum sampai 50% untuk dayanya. Dan itu gambaran ketika gua bawa-bawa kameranya ketika gua pakai street di waktu yang cukup lama sekitar 3-4 jam. Convenient apa enggak ya, mungkin bisa jadi gambaran juga buat kalian kalau pengen minang kamera ini. Sekarang kita bakal bahas hasil gambar dari Ricoh GR4 ini. Untuk hasil gambarnya cakep, dengan sensornya udah APS-C di body yang sekecil ini hitungannya monster banget kameranya. Dia juga bawa sebuah image control, atau kalau di kamera lain ini ibaratin kayak Creative Look kalau di Sony gitu ya. Sorry kalau salah, tolong koreksi. Atau kalau di Fujifilm itu film simulation. Yang dimana dengan image control ini kalian bisa ngambil gambar instan langsung cakep pakai Ricoh GR4 ini. Performa autofocus juga menurut gua bagus. Gua tidak ada isu, tidak ada masalah selama gua pakai kamera ini untuk street fotografi. Gua ada ngambil fotonya itu digonceng di motor sama si Wowo. Gua coba ngambil pengendara motor lain, ada juga Starling lagi keliling, ada juga orang mobil di bak lagi main HP, lagi motor jalan gitu ya, gue jepret gitu, asal jepret aja, oh itu dapat fokusnya. Dan perlu di note lagi, gua ngambil momennya itu kameranya nggak standby nyala, itu gua kantongin, gua ngeliat, oh dari jauh nih, wah ada orang lagi di bak tuh, gua nyalain, gua jepret, itu fokusnya dapat. Jadi gue bisa bilang Ricoh GR4 ini bener-bener enak banget untuk point and shoot. Ya apalagi ketika gue pakai sembari jalan kaki, itu tidak ada masalah. So far so good, asal kalian bener ngatur fokus pointnya. Cuman tetap di sini gue pengen ceritain kendala gue. Meskipun ukurannya compact banget, orang juga mostly cuek aja ketika gue foto mereka gitu ya, jepret karena ukurannya kecil. Ah mungkin ini orang iseng-iseng aja. Tetap buat gue pribadi itu agak sulit buat nge-stealth, agak close up, ngambil foto pakai Ricoh GR4 ini. Karena apa? Lensa yang dibawa di Ricoh GR4 ini di 18 mm, itu lensa yang cukup wide, bukan cukup wide, lensa wide malah gitu ya. Atau kalau misalnya kalian di equivalent full frame itu kayak pakai di 28 mm, sekitar segitulah. Jadinya kalau emang gua butuh close up, ya gua harus mendekat, harus interaksi, harus izin. Contohnya kayak gua foto Pak Pulici, jadi mungkin kalau anaknya nonton SM Media, tolong ucapin lagi makasih ke bapaknya udah mau gua foto. Kalian juga bisa lihat hasil gambar dari Ricoh GR4 ini ketika gua fotoin Pak Polisinya. Ini bener-bener tajam banget. Itu kondisinya seingat gua udah menjelang sore, ya masih oke, cahayanya cukup memadai. Kalian bisa lihat hasil gambarnya bener-bener tajam. Masih ngomongin soal lensa yang dibawa di Ricoh GR4 ini. Ini ada case lagi di waktu gua foto di warung pecel lele gitu ya di pinggir jalan, ibunya ngenotis gua karena gua ngambil fotonya itu terlalu dekat. Dia nanya, "Oh Mas lagi foto-foto. Buat foto apa Mas?" gitu ya. Oh ya udah, gue juga jadinya interaksi, ngobrol dulu sama ibunya, minta izin sama ibunya, baru gue bisa ngambil agak dekat ke bapaknya gitu ya. Bukan medium close up juga, bukan close up juga, cuma gue masih bisa ngedeketin muka bapaknya agak dekat gitu. Karena kalau gue ngambil maksain dari jauh, lensa 18 mm, gue harus cropping lagi, belum lagi itu malam, itu pasti gambarnya pecah, nggak karuan, jelek gitu ya. Jadinya ya dengan 18 mm ini cukup susah buat kalian yang introvert ngambil foto close up. Ya tapi baik lagi, sebenarnya sih nggak masalah juga ya kalau kalian orangnya demen interaksi. Cuma kalau misalnya baik lagi tuh kalian tipe-tipe yang introvert atau tipe-tipe street photographer yang sebisa mungkin menghindari interaksi, pengennya stealth, assassin aja ya, dengan lensa yang dibawa sama Ricoh GR4 ini bisa jadi pertimbangan kalian buat tidak pilih kameranya. Sekarang soal IBIS-nya. Yes, kamera sekecil ini udah bawa IBIS dan keren banget gitu ya. Kamera kecil bawa IBIS dan itu bagus. Gua di sini cobainnya bukan ngambil slow shutter, beda gitu ya sama Bang Erwin, karena Bang Erwin udah ngambil slow shutter, gua udah ngeliat hasil fotonya. Jadi ketika gua berangkat hunting, gua coba hal yang berbeda, yang dimana gua malam-malam sambil digonceng di motor sama si Wowo, gua pakai shutternya itu cukup rendah di 1/60 seingat gua. Ini kondisi di motor gitu ya. Karena kalau ketinggian jadinya gelap banget, gua harus naikin ISO sampai belasan ribu dan itu gambarnya jadi noise banget. Jadi gua lebih pilih untuk push di shutternya, gua rendahin. Bener kan ya direndahin ya? Ya shutternya gue rendahin dan juga aperture-nya itu gue buka paling maksimal. Dan dari pengalaman tersebut gue masih bisa dapetin gambar yang mini motion blur, gambarnya masih cukup stabil meskipun gue pakai shutter yang cukup lambat di 1/60 sekian gitu ya, nggak sampai 100 lebih. Karena apa ya, gambarnya gelap. Dan baik lagi gue ngambil gambarnya itu dari motor sembari digonceng. Itu menurut gue keren banget. Ya memang kalau misalnya lihat gambarnya, kalau kalian lihat lagi itu gambarnya detailnya berkurang, noise-nya cukup berasa karena gua fotonya dengan pencahayaan yang seadanya aja. ISO-nya juga meskipun gua tidak pakai di belasan ribu, tetap tinggi, gua pakai di 5.000, 3.200 sekian gitu ya, tetap ribuan. Jadinya itu bisa jadi note buat kalian ketika dipakai low light, kamera Ricoh GR4 ini ada penurunan kualitas gambar kalau dibandingin dipakai di siang harinya. Dan mungkin bisa jadi note juga buat kalian kalau misalnya mau beli kamera ini. Dan ada satu fitur terakhir yang nggak gua pakai gitu ya, dia punya fitur makro. Ini nggak gua pakai karena gue bingung juga street foto buat dipakai makro tuh seperti apa bentuknya gitu ya. Masa gue kudu nompoin muka
Pak, bentar Pak, saya mau foto makro mata Bapak. Nggak mungkin begitu kan. Jadinya nggak gue pakai. For information aja. Kalau di sini dia bawa makro. Dan dari pengalaman gue yang cukup singkat menggunakan Ricoh GR4 ini, gue bisa bilang ini adalah kamera yang asik banget untuk dipakai street photo atau buat kalian yang mau pakai untuk travel. Hasil gambarnya bagus, cuma ya baik lagi. Ini kameranya niche banget, speknya nggak gimana-gimana, enak aja buat dipakai foto, cocok buat hobis atau buat kalian yang punya duit, suka foto-foto, nggak mau bawaan yang ribet-ribet gitu ya. Nah, Ricoh GR4 ini bisa kalian untuk pertimbangin buat beli. Ya intinya nih kamera sebenarnya asik banget gitu ya, kalau penggunaan kalian hobis aja, casual use aja gitu ya, baik travel tadi gue bilang buat street foto gitu enak banget. Dia udah ada IBIS, sensor APS-C, gambarnya bagus, gambarnya tajam gitu ya. Kemudian juga dia bawa ND filter, gue lupa bahas juga. Ini udah lebih dari cukup bawa satu kamera ini. Belum lagi kalau dipakai untuk point and shoot itu enak banget. Nyalanya cepet, matiin cepet, nyalain cepet, matiin cepet gitu ya. Nyari momen nggak bakal miss, asal lu bener ngatur fokusnya. Tapi ya tetap kamera ini punya minusnya seperti yang udah gua mention. Kalau kalian bermasalah sama kekurangan-kekurangannya, kayak dia tidak water sealed, kemudian dia baterainya boros banget, videonya juga tidak banget, ngatur resolusi aja nggak bisa, ya jangan disikat. Soal lensa yang dibawa sama Ricoh GR4 ini juga bisa jadi pertimbangan buat kalian ya, terutama yang introvert, yang males interaksi. Karena apa? Lensa yang dibawa ini di 18 mm, itu focal length yang wide. Jadinya kalau kalian mau ngambil gambar yang cukup medium close up atau yang close up gitu ya, jadinya ya harus mendekat, harus interaksi. Kalau kalian tidak suka interaksi, ya jangan pilih kamera ini. Buat yang mending kayak gue, baik lagi gue paham banget opini kalian gitu ya, karena masih ada kamera lain yang lebih proper di harga yang dibawa sama kayak si Ricoh GR4 ini. Tapi perlu diingat lagi, purpose kamera ini tidak buat untuk penggunaan yang berat, tidak buat yang hybrid kayak contohnya kalian pakai untuk weddingan atau kerjaan yang long use. Tidak. Ricoh GR4 ini peruntukannya bukan untuk itu. Penggunaan utama dari kamera ini seperti yang udah gua mention tadi juga gitu ya, ini untuk travel, untuk kalian pakai street photo yang dimana kamera ini ketika kalian pakai ya ada momen bagus, siap nyalain, jepret, cepet gitu ya, taruh lagi, ukurannya compact dan juga tidak bikin orang lain risih ketika kalian pakai buat foto di ruang publik. Nah, itu purpose kameranya. Penggunaan yang ringan-ringan, kasual aja. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian mau naruh pendapat, saran, kritik, silahkan komentar aja. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa ngisi waktu kalian. Gua Skavito dan di situ ada Wowo, dan jangan lupa untuk